Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekarang memasuki bagian awal pertumbuhan badan perbentukan janin di dalam rahim. Al-Mufadol berkata, aku katakan, jelaskanlah mengenai pertumbuhan badan yang terjadi secara bertahap hingga menjadi sempurna. Imam Ja'far As-Shadiq menjawab, awalnya adalah pembentukan janin di dalam rahim yang tidak terlihat mata dan tidak tersentuh tangan. Diurus hingga keluar dalam keadaan normal dan tidak cacat. Seluruh anggota tubuhnya hingga bagian-bagian penyusunnya seperti tulang, daging, lemak, urat saraf, sumsum, otot, dan tulang rawan. Ketika keluar ke dunia, engkau perhatikan bagaimana ia tumbuh dengan seluruh anggota tubuhnya. Ia tegak di atas rupa dan bentuk yang tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan hingga sempurna umurnya. Tidakkah ini terjadi selain dengan pengaturan yang baik? Di sini kita mengetahui bahwa kata Imam Ja'far As-Shadiq tentang penciptaan pertumbuhan badan bentukan janin dalam rahim adalah suatu pembentukan pertumbuhan yang sangat sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang keluar terlihat mata tidak tersentuh dengan tangan. Bagian-bagian penyusunnya seperti tulang, daging, lemak, urat saraf, sumsum, otot, dan tulang rawan itu ketika keluar pun kau perhatikan bagaimana ia tumbuh dan dengan seluruh tubuh anggota tubuhnya. Jadi udah begitu sistematik, begitu sistemik, begitu tersusun dengan rapi begitu saja, tidak diotak-atik dulu dan sebagainya, bahwa penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini pembentukan janin di dalam tubuh, di dalam rahim seorang perempuan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaturan yang baik, itu kata Imam Ja'far Shadiq. Kita memasuki lagi kelebihan manusia dapat berdiri dan duduk. Wahai Mufadol, perhatikanlah apa yang dikhususkan bagi manusia dalam penciptaannya sebagai kemuliaan dan keutamaan atas binatang. Jadi sini Mufadol diajak oleh Imam Ja'far As-Shadiq untuk memperhatikan, untuk merenungkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan antara manusia dan binatang. Jadi harus diperhatikan ada aspek yang berbeda antara manusia dan binatang. Ia diciptakan dengan kemampuan berdiri dan duduk. Jadi manusia itu diciptakan dengan kemampuan berdiri dan duduk untuk dapat mengambil sesuatu dengan kedua tangannya dan anggota tubuh lainnya. Dia bisa duduk berdiri dan mengambil dengan tangan anggota tubuh lainnya yang diperlukan. Sesungguhnya hal itu memungkinkannya melakukan pekerjaan. Dengan aktivitas tadi bisa melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaan. Kalau ia hanya dapat merangkak seperti binatang berkaki empat, niscaya ia tidak akan mampu mengerjakan apapun pekerjaannya. Jadi kalau hanya seperti binatang bergeraknya hanya merangkak dan sebagainya, maka aktivitasnya akan terbatas dan juga tidak akan melakukan aktivitas pekerjaan yang maksimal dalam kehidupannya itu. Kita memasuki lagi pada pengkhususan manusia dengan panca indera. Kini perhatikanlah wahai Mufadol, panca indera yang khusus diberikan kepada manusia dalam penciptaannya. Jadi kita harus memperhatikan apa yang panca indera kita yang diberikan secara khusus kepada manusia itu. Ada mata, telinga, hidung, bibir, gitu ya. Telinga, kemudian apa? Jadi perhatikanlah wahai Mufadol, panca indera yang khusus diberikan kepada manusia dalam penciptaannya. Dengan panca indera itu manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk lain. Dengan panca indera itulah manusia menjadi lebih baik, lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Bagaimana dijadikan dua mata pada kepala seperti lampu-lampu di atas menara. Jadi ada dua mata itu menunjukkan seperti lampu-lampu di atas menara. Hal itu agar manusia dapat melihat segala sesuatu. Mata itu tidak dijadikan pada anggota-anggota tubuh di bawah kepala seperti tangan dan kaki, sehingga tercegah dari kerusakan yang akan menimpanya ketika bekerja dan bergerak. Terbayang ya kalau misalkan mata disimpan pada di atas kepala kita atau pada tangan kita, ketika kita mengerjakan mungkin akan mata kita akan terasa sakit nantinya ya.
Tidak pula pada mata itu diletakkan pada anggota-anggota tubuh yang berada di bagian tengah badan seperti perut dan punggung, sehingga sulit berbalik dan melihat segala sesuatu. Apalagi disimpan di badan kita ya, tidak mungkin dan sebagainya. Nah, kita mengetahui ada satu di antara manfaat mata disimpan di bagian bagian wajah kita itu sebetulnya untuk melihat, untuk memandang agar kita bisa leluasa bergerak dan sebagainya, tidak mungkin disimpan di pada anggota badan yang lainnya karena akan terbatas aktivitasnya. Jadi ini fungsinya sudah jelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pengaturan penyimpanan mata terletak di atas hidung dan sebagainya, itu menunjukkan, atau di atas mata itu nanti ada halis dan sebagainya, itu sudah menunjukkan sesuatu yang penciptaan pengaturan yang sempurna, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih hebat, yang lebih maksimal, lebih paripurna dalam urusan terkait pengaturan tubuh semesta dan sebagainya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Kita akan masuk pada satu lagi panca indera, fungsi dan rahasianya. Setiap panca indera memiliki tempatnya tersendiri. Kepala merupakan tempat yang paling cocok bagi panca indera, seperti tempat pertapaan baginya. Kepala itu gitu ya, dijadikan indera yang lima, menangkap yang lima agar tidak ada satupun objek luput dari penangkapannya. Maka diciptakan penglihatan untuk menangkap warna. Kalau ada warna tetapi penglihatan tidak dapat menangkapnya, maka mata tidak ada manfaatnya. Diciptakan pendengaran untuk menangkap suara. Kalau ada suara tetapi pendengaran tidak dapat menangkapnya, maka pendengaran tidak ada manfaatnya. Demikian pula indera-indera lainnya. Kemudian, hal ini terjadi secara timbal balik. Kalau ada penglihatan tetapi tidak ada warna, maka penglihatan tidak ada artinya. Dan kalau ada pendengaran tetapi tidak ada suara, maka pendengaran tidak memiliki fungsi apapun. Nah, di sini kita mengetahui bahwa panca indera itu sesuai dengan fungsi dan rahasia yang terkandung pada panca indera itu sendiri. Mata itu harus sesuai dengan fungsinya. Kalau hanya ada saja mata tapi tidak bisa mengenali warna, tidak bisa melihat, memandang dan sebagainya, maka mata itu sudah tidak lagi bermanfaat, maka mata itu sudah tidak lagi berfungsi. Kemudian pendengaran kita tadi dicontohkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kalau pendengaran kita hanya ada telinga saja, tetapi kita tidak bisa menangkap suara dengan jelas, atau misalkan orang-orang yang tunarungu begitu ya, orang yang eh, budek gitu, yang tidak bisa dapat mendengar dan sebagainya, maka fungsi telinga sudah tidak ada fungsinya gitu ya, kayak gitu. Maka karena itu mata, panca indera, telinga, hidung dan sebagainya harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya, maka dari itu kita harus bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakannya dengan sebaik-baiknya, merawatnya dengan sebaik-baiknya, membuat mata, telinga, hidung kita sehat. Nah, jadi fungsinya jalan, fungsinya betul-betul sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau telinga kita jarang dibersihkan, mata kita misalkan setiap hari hanya dipakai untuk melihat, kemudian tiba-tiba dikasih kotoran-kotoran pada mata kita, nanti kan bisa rusak begitu ya. Harus kita pelihara, jaga agar sehat pandangan kita, kemudian telinga kita jelas, terdengar dan sebagainya, tidak budak dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan panca indera pada kita. Kawan-kawan, terima kasih yang sudah menyimak book reading dari Tauhid Al-Mufaddal, karya yang disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, yang kalimat-kalimat dari Imam Ja'far As-Shadiq ini kemudian dituturkan kepada Al-Mufaddal bin Umar Al-Ju'fi, seorang sahabat yang pernah diskusi dengan orang yang ateis, sindik, dan kemudian mencari informasi terkait dengan kebenaran semesta alam yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hakikat di balik semesta ini, dia hakikat di balik kekuatan manusia, kemampuan tubuh dan sebagainya adalah ada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, khususnya Imam Ja'far As-Shadiq dan sahabatnya Al-Mufaddal bin Umar Al-Ju'fi, dan kita, orang tua kita semua,
Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.